Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Syairah Umi Zahra. Di sini siapa sih yang suka ramen? Pastinya semua orang suka dengan makanan khas Jepang ini. Tapi pernah nggak sih kita mikir ramen yang kita makan itu aman nggak ya? Dan yang paling penting, halal nggak sih? Karena sebagai muslim kita perlu hati-hati mengenai makanan yang kita makan. Nah, di video kali ini kita akan bongkar salah satu varian ramen halal. Yuk kita bahas bareng-bareng. Ramen adalah salah satu makanan khas Jepang yang sudah mendunia. Ramen biasanya terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada mie yang elastis dan kenyal, lalu ada kuah atau broth yang bisa berbasis ayam, sapi, ikan, atau bahkan babi, dan juga tentunya ada topping-topping seperti telur, daging, rumput laut, ataupun jagung. Nah, buat kita yang muslim, tidak semua ramen itu aman dan halal. Banyak ramen menggunakan bahan-bahan seperti daging babi, sake atau alkohol, atau kaldu yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Di sini kita akan membahas mengenai keamanan dan kehalalan bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan ramen. Pertama, kita akan membahas mengenai mie yang digunakan untuk membuat ramen. Mie ramen terbuat dari tepung terigu, air, dan sedikit garam. Tapi hati-hati ya, kadang ada bahan tambahan seperti pengenyal atau pengawet yang mungkin nggak aman. Nah, kita harus memperhatikan kandungan pengenyal dan pengawet. Pastikan tidak menggunakan bahan kimia berbahaya. Untuk keamanan dan kehalalan, penting banget untuk memastikan mie yang digunakan bebas dari bahan tambahan seperti emulsifier yang bersumber dari lemak hewani non-halal. Kedua, kuah ramen. Kuah ramen adalah bagian yang paling penting tapi juga yang paling sering jadi masalah. Karena di Jepang banyak ramen menggunakan kuah tonkotsu alias dari tulang babi. Kuah ini jelas tidak halal ya teman-teman. Jadi kita harus memastikan kuah ramen yang digunakan menggunakan bahan seperti ayam, sapi, atau ikan. Kemudian bumbu penyedap rasa atau MSG yang sering digunakan untuk memperkuat rasa kuah. Perlu memilih penyedap dengan label halal karena beberapa MSG biasanya berasal dari bahan hewan. Kemudian toppingnya pun gak kalah penting. Ada irisan ayam atau daging sapi, telur setengah matang, dan daun bawang segar. Nah, topping ramen juga perlu diperhatikan. Telur setengah matang yang digunakan merupakan telur ayam yang sudah bersih dan segar. Kemudian daging, kita perlu memastikan kehalalannya karena daging ini merupakan bahan yang memiliki titik kritis. Perlu digunakan daging ayam atau sapi yang disembelih sesuai syariat Islam. Kemudian ada rumput laut atau nori, di mana sebagian rumput laut ini biasanya diimpor, banyak mengandung minyak atau pengawet yang tidak halal. Jadi kita perlu mengecek label kehalalannya ya. Lalu bagaimana memastikan ramen yang kita makan itu halal? Berikut tipsnya. Yang pertama, cek logo halal. Pilih produk dengan sertifikasi halal dari MUI atau lembaga terpercaya lainnya. Yang kedua, hindari bahan mencurigakan. Jika bahan tidak mencantumkan asalnya, lebih baik kita hindari. Yang ketiga, tanya langsung ke penjual. Jika makan di restoran, jangan ragu bertanya apakah bahan-bahan mereka sudah terjamin halal. Jadi teman-teman, menikmati ramen itu boleh-boleh saja, asal kita tetap menjaga keamanan dan kehalalannya. Kita bisa memastikan apa yang kita makan tidak hanya enak, tapi juga sehat dan sesuai syariat. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.